Esports Indonesia is back. New season, new challenge. Kalian pasti udah nggak sabar kan nonton serunya permainan Free Fire? Tapi tunggu, sebelum kalian nonton, subscribe dulu YouTube official GTV ID, like, komen, dan share juga ke teman-teman kalian. Tonton terus Esports Indonesia Season 3 hanya di GTV. Nah, ini dia nih ya, upcoming map yang seperti tadi kita bahas juga bersama gue sama Skyla, Purgatory gitu kan, tahu sendiri tempatnya luas, pulaunya banyak dan lootingan-lootingan super dupernya juga banyak. Mungkin tanpa berlama-lama lagi kita bakal langsung masuk di round pertama map Purgatory. Let's go. Nice, kita sudah mengudara bersama Bapak pilot di pesawat. Pesawatnya juga cukup balance, membagi kedua belah pulau dengan cukup adil ya kali ini. Namun, gue ternyata malah nggak ngeliat penumpukan ada di tengah map, malah cenderung ke arah pinggir-pinggir map termasuk Pulau Mod House, Bung Skyla. Yes, dengan ada revival system sendiri memungkinkan untuk bermain lebih agresif lagi, tapi tentunya 1 poin eliminasi aja ini bakal diperhitungkan untuk para coach dan juga para manajer kita. Sementara itu udah ada firing dari kedua tim saling tukar damage aja Sven nampaknya. Betul sekali, mulai coba melakukan upaya penyerangan, penyergapan pun terjadi juga di area sentral dan sepertinya kita juga bakalan menyaksikan adanya agresi datang dari arah sentral. Mulai bergerak ke arah atas dan cenderung pergerakan dibagi menjadi dua-dua. Oh, 1 vehicle motor sudah mulai disiapkan untuk plan yang sepertinya akan dilampiaskan sesaat lagi. Apalagi udah kelihatan tadi sempat ada jibaku tembakan yang membuat satu tim di depannya, tim nomor 4 itu agak sedikit kesulitan ya. Agak sedikit kesulitan dan kalau dari pergerakan mereka sendiri, mereka nggak ada niat untuk menurunkan tempo mereka. Agresi mereka bakal lebih panas lagi, tapi nampaknya Aji Sven sudah ada yang langsung fight. Ya, bakal langsung dihancurkan bagi saya. Deli udah berhasil dapetin 1 dan juga sepertinya terkenok dan bakal coba diambil dulu. Ternyata poinnya tereliminasi sudah. Grenade datang. Wow, masih ada keluar nampaknya. Ada juga Chrono diaktifkan dengan time door dan pada akhirnya Mig takes the advantage. Wow. Dibikin pulang duluan ke lobby Bung Skyla. Mulai langsung dilakukan agresinya ke arah depan tampaknya. Tapi ada Chrono yang juga bagus banget di waktu yang tepat. Duel juga di pop-up. Dari samping bakal melakukan upaya flank. Bagus juga ternyata berhasil dapetin 1 lagi. Kill point atau eliminasi udah berhasil diamankan. Dan akhirnya ada headshot yang bagus banget dari seorang Jopai dan juga Anto. Ada lagi 1 orang berhasil dapetin pundi-pundi poin eliminasinya. Sampai akhirnya tersisa 2 aja kali ini. Nggak bisa banyak melakukan movement karena di depan juga udah bakal langsung diras sedikit lagi terlihat. Nah, bakal terprediksi pergerakannya sampai era 1 orang jump shot dilakukan. Berhasil mendapatkan 1. Satunya lagi ternyata lebih milih untuk melarikan diri. Mengamankan dirinya Bung Skyla. Mengamankan dirinya salah satu teknik yang menurut gue juga menjadi penyelamat karena memang dia masih Itu dia battle with style bro. Bertempur dengan gaya. Segera dilakukan ya. Apalagi momennya kan enggak banyak gitu waktunya gitu. Kalau seandainya lewat momen itu bakal jadi fatal banget. Dan ternyata bakal ada upaya pembegalan sepertinya di area jembatan kuning crossroad. 1 orang udah menjadi korbannya. Tampaknya serangan sudah semakin memanas. Langsung coba diras. Wow. 3 orang jatuh. Sisa 1 lagi. Oke, datang dengan vehicle mobilnya. Apakah ini bakal menjadi turn back moment? Ternyata Meso sudah langsung mengeksekusi 1 orang di depan. Dan sepertinya ini bakal menjadi red flag dan mundur. Mayday. Tembak lagi dulu sedikit. Tapi sepertinya mobilnya juga udah bakal kebakar. Bakal menjadi hari yang tidak terlalu diuntungkan untuk 1 orang tersebut di sana. Apakah dia berhasil selamat? Mengingat ini juga sebenarnya udah di luar zona Bung Skyla. Udah di luar zona, vehicle yang dipakai oleh kedua tim udah terbakar. Bahkan kali ini tim 5 udah cukup sekarat dengan medkit yang tentunya sulit banget dan harus cukup puas di posisi ke-10. Ini menimbulkan pertanyaan untuk kacamata gue sendiri. Oke. Apa yang lu lakuin ketika teman-teman lu udah melakukan regrouping, lu bertiga ada di tengah jembatan, lu di luar zona, tapi lu open fire? Nah, itu ya. Dan poinnya adalah ketika lu open fire, lu dihajar, lu udah kena down 3 orang, 1 orangnya masih balik lagi. Iya, harusnya enough ya. Enough, dan gue jadi nggak ngerti call-nya ini seperti apa. Tapi di lain sisi, di daerah selatan kali ini, ada tim 3, 4, dan juga 8 yang bertemu satu sama lain Aji Sven. Oke, bakal
memberikan agresi. Ada juga sebuah Wukong Camouflage sudah diaktifkan. Ada Skylar tapi diaktifkan juga. Sampai akhirnya Rice berhasil dapetin satu orang. Dan sepertinya masih bisa ngumpet di balik batu dulu. Oke, jibaku serangan tak terhindarkan lagi. Glual juga udah dibuka sambil reload dulu sedikit. Enggak, belum bisa mendapatkan momentumnya tepat karena di sana 2 orang lah. Ada grenade yang ternyata mengubah situasi menjadi semakin sengit lagi. Maju ke depan dengan tanpa rasa takut sambil mencari kesempatan untuk mendapatkan poin eliminasinya. Ini dia, the moment of truth. Loncat lagi. Skylar dia. Wow, pertukaran yang sangat-sangat krusial. Sisa satu lagi ternyata Ras. Maju ke depan. Rane berhasil dapatkan. Itu dia, masih ngumpet di balik smoke bomb. Dan ternyata mau revive di atas tapi jump shot. Jump shot dilakukan sampai reload dulu sedikit Dias. Dapat satu edit. Backup fire yang dilakukan luar biasa sekali. Mengubah keadaan menjadi gambling. Dan pada akhirnya di sini kita bakal melihat masih satu tim bertahan. Vector udah di tangan, sama-sama depan-depanan kelihatan bisa banget langsung ditabrak sambil dibuka krononya. Ada landmine. Satu orang malah menjadi korban di sana. Jebakan Batman di sana nampaknya udah berhasil mengeksekusi satu orang yang masuk tanpa permisi. Dan akhirnya udah dilemparkan, sudah juga ada icy grenade. Sudah meledak. Satu orang harus jatuh terkena dan ternyata ada plan B yang harus mereka lampiaskan juga karena emang pada akhirnya itu udah nggak sehat untuk dari tim 6 sendiri. Tapi udah terlambat Bung Skylar. Di belakang ada satu tim lagi yang siap juga memberikan agresi serangannya. Memikirkan gimana cara selamat dari peluru-peluru panas yang datang. Satu persatu mulai terpick off di sana tim 6. Gak boleh meninggalkan kesempatan untuk cabut melarikan diri Pak ya. Ini early fight sendiri ketika lo udah sama-sama punya resource, balik lagi tentang mekanik. Bener. Mau sehebat apapun taktiknya, mau sehebat apapun rotasinya, ujungnya yang akan lo rasakan adalah timah panas dibalas timah panas Pak. Betul sekali, timah panas dibalas timah panas. Jangan lupa ada Glual juga seperti yang udah disampaikan di sana. Nah, dibalas Glual juga. Ardi masih bisa berlindung di balik Glual, tapi sepertinya bakal coba meledak. Satu orang jatuh, knockdown begitu saja. Sisa 2 lagi. Nah, dia jatuh. Ternyata sisa kawannya apakah bisa membalikkan keadaan Black? Save the day di sana dengan M79-nya. Berhasil dapatkan satu, tapi pada akhirnya di sini juga masih terlihat satu musuhnya juga One on one. sangat merepotkan. One on one situation. Awas tadi ada summoner drop. Nyaris saja menjadi turn back moment. Dan untungnya itu ada summoner drop tambahan yang bisa dilanjutnya. Oke, dimana seorang Black sendiri masih coba untuk menyelamatkan poin untuk kawan-kawannya. Dan kali ini kita melihat dari tim 6 sendiri menyisakan satu orang. Tapi di lain sisi kita sudah merasakan atmosfer yang luar biasa. Teriakan dari para survivors yang sedang bertarung di belakang kita sudah mulai memanas. Mengingat menyisakan 8 tim dan 21 orang di zona terakhir kali ini atau zona keempat menuju ke-5. Mantap banget Bung Skylar, 3 orang bahkan Jonathan. Ada Black juga lagi-lagi dengan Grozanya sangat mematikan. Berhasil mendapatkan 1, 2 eliminasi poin. Dan terlihat teman-teman dari sponsor Indonesia Season 3 semakin memanas. Apalagi circle-nya juga udah memaksa mereka semua untuk semakin berdekatan. Oke, kerjasama yang baik mulai tercipta di sini, mulai terlihat. Dan Jonathan once again ditatakin dari arah kejauhan di sana. Langsung aja tak. Dan pada akhirnya kerjasama yang terlihat sangat cantik mulai membuahkan hasil. Mulai dieksekusi juga satu persatu. Tapi Sharon harus jatuh terkena Kar 98 dari arah atas. Masih ada perlawanan yang cukup ketat. Dan ternyata di arah bawahnya juga bakal ada peperangan early. Dan bahkan di sini Ras terlihat masih harus menyelamatkan temannya. Oke, berhasil dapetin satu dengan double vectornya. Let's go! 9 Let's kill. go! Udah diamankan. Tersisa 4 tim sekarang. 12 orang yang bertahan hidup. Dan terlihat mulai panas. Double vector juga di tangan. Bakal end dulu gak sih? Ternyata dia mau revive dulu Pak. Bakal melakukan revive terlebih dahulu mengingat 30 detik dari sekarang zona juga bakal bergerak. Masih ada yang menggunakan alok. Gue masih belum melihat ada yang namanya setup grenade atau fragger yang lumayan bagus untuk match kali ini. Tapi nggak apa-apa. Kali ini 4 tim, 11 orang yang masih bertahan. Bakal melakukan fight. Satu orang sudah melakukan duel dengan double vectornya. Sudah langsung berputar. Di mana ada zona juga harus dilawan dan menumbangkan lawannya Ajisven. Hopper takes the advantage. Nah, ada sebuah Skylar. Sudah bakal retak juga. Glual bakal coba di double sana. Sambil menunggu 1 detik lagi. Dan ini dia showtime-nya. Mau nggak mau mereka semua harus masuk ke zona terakhir. Di mana zona terakhir maksa semuanya untuk keluar dari tempat amannya mereka. Dan terlihat satu persatu udah mulai di pick off. Udah jatuh lagi satu orang lagi. Sekarang sisa 9. Dan masih bakal ditata
atakin terus dari arah patahan atas Pinks. Juga masih siap percaya diri dengan XM8-nya. Tapi perlu kita lihat ternyata dari arah samping. Juga siap satu orang lagi mencoba. Pinks jatuh. Ras juga bakal jatuh. Masih ada satu orang lagi yang ternyata menjadi korban dari kejamnya zona terakhir. Yang sangat sakit tentunya. Dan sekarang ada satu orang yang siap dengan shotgun charge booster. Yang benar-benar mematikan bakal menjadi game changer harusnya. Tapi ternyata untungnya masih ada satu orang. Oh, udah nggak keburu. Waktunya nggak sempat. Keburu telat. Ya elah, udah susah. Terkena headshot. Dan kali ini terlihat mereka semua sangat-sangat sulit posisinya. Sampai menyisakan 2 tim aja. Satu orang terakhir. Hasta la Vista. Booyah.